Cina, sebuah negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk, memiliki keragaman budaya dan agama yang luar biasa. Di antara 56 etnis yang diakui, terdapat kelompok minoritas Muslim, seperti suku Uighur, Hui, dan Kazakh. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah Cina selama berabad-abad. Namun, bagaimana kehidupan mereka hari ini? Apakah mereka kini bebas untuk menjalani ibadah tanpa halangan? Bagaimana hubungan mereka dengan pemerintah? Dan apa tantangan yang mereka hadapi? Dalam video ini, kita akan membahas kisah nyata dari kehidupan minoritas Muslim di Cina. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Islam masuk ke Cina sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan jalur sutra. Para pedagang Arab dan Persia memperkenalkan agama ini, yang kemudian diterima oleh beberapa kelompok etnis lokal. Salah satu komunitas Muslim terbesar adalah suku Uighur di Xinjiang, yang memiliki bahasa dan budaya unik, serta suku Hut yang lebih terintegrasi dengan budaya. Masjid-masjid megah berdiri sebagai saksi sejarah perkembangan Islam di negeri ini. Namun, meskipun agama Islam dan budaya mereka telah berakar kuat, kehidupan Muslim di Cina tidak selalu mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi, terutama dalam beragama. Pada dekade terakhir, perhatian dunia tertuju pada Xinjiang, wilayah otonomi di barat laut Cina yang menjadi rumah bagi mayoritas Muslim Uighur. Pemerintah Cina menyebut kebijakan mereka sebagai upaya melawan ekstremisme. Namun, berbagai laporan menyebutkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan ke Muslim Uighur di Xinjiang. Ada kamp pendidikan ulang yang disebut pemerintah sebagai pusat pelatihan keterampilan. Namun, banyak Muslim Uighur yang menyebut tempat ini sebagai kamp penahanan di mana individu dipaksa meninggalkan identitas budaya dan agamanya, seperti tarian tradisional dan festival keagamaan. Anak-anak mereka juga dipisahkan dari keluarganya untuk mengikuti pelatihan yang adakan pemerintah. Kamera pengawas, pemeriksaan identitas, dan pembatasan kebebasan beragama menjadi hal yang sering dilaporkan. Bagaimana kehidupan sehari-hari mereka di tengah kondisi ini? Banyak Muslim di Cina, khususnya di Xinjiang, menghadapi tantangan besar. Mereka sulit untuk berkumpul atau hanya sekedar berkomunikasi. Ibadah di masjid dibatasi, anak-anak dilarang belajar agama, dan acara-acara keagamaan selalu diawasi. Dan simbol-simbol agama seperti hijab atau janggut panjang dianggap mencurigakan. Padahal semua itu adalah tradisi yang mereka lakukan dari dulu. Namun, kehidupan tetap berjalan. Muslim di Uighur tetap beraktivitas seperti biasa, menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Di pasar-pasar, banyak sekali orang-orang Uighur menjual makanan tradisional seperti kebab, roti naan, tim, yogurt, dan buah-buahan. Di rumah, mereka diam-diam melanjutkan tradisi keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi dari nenek moyang mereka. Tapi, ancaman penindasan selalu ada. Tindakan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur di Xinjiang telah menuai kecaman dari berbagai negara-negara besar. Beberapa organisasi internasional menyebut tindakan ini sebagai genosida budaya, melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia. Demonstrasi digelar di berbagai belahan dunia, termasuk di kota-kota besar seperti Istanbul, London, New York, dan Canberra, untuk menarik perhatian dunia terhadap kondisi Uighur. Selain itu, beberapa negara juga telah mengeluarkan pernyataan atau tindakan diplomatik yang mengkritik kebijakan Cina, termasuk Indonesia. Meskipun banyak negara besar seperti Rusia atau beberapa negara di Asia lebih cenderung mendukung atau tetap diam terkait masalah ini. Walaupun di beberapa negara banyak yang menyerukan penghentian pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Cina dengan tegas membantah tuduhan ini, menyebut bahwa apa yang mereka lakukan adalah upaya melindungi rakyatnya dari ancaman terorisme yang sering ditujukan ke Muslim Uighur. Muslim Uighur di Xinjiang, wilayah barat laut Cina, sering kali disebut dalam konteks terorisme oleh pihak berwenang Cina
karena adanya ketegangan dan pemberontakan yang terkait dengan separatisme dan radikalisasi di wilayah tersebut. Pemerintah Cina menganggap beberapa kelompok Uighur yang memperjuangkan kemerdekaan atau otonomi untuk Xinjiang sebagai kelompok separatis atau teroris. Berikut adalah beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Isu separatisme, beberapa kelompok Uighur, seperti Gerakan Kemerdekaan Uighur Timur (ETEL), berjuang untuk mendirikan negara merdeka di wilayah Xinjiang yang mereka sebut sebagai Turkistan Timur. Kelompok-kelompok ini dianggap oleh Cina sebagai ancaman terhadap integritas teritorial negara. Pemerintah Cina mengklasifikasikan mereka sebagai kelompok teroris karena dugaan keterlibatan mereka dalam serangan terhadap pemerintah dan infrastruktur. Radikalisasi dalam beberapa tahun terakhir ada laporan tentang radikalisasi di kalangan sebagian orang Uighur dengan keterlibatan dalam aksi kekerasan yang mengarah pada pelanggaran hukum di Cina. Pemerintah Cina mengklaim bahwa beberapa kelompok Uighur terlibat dalam terorisme atau ekstremisme dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Oleh sebab itu, sekali lagi pemerintah Cina sebagai respons terhadap ketegangan ini, Cina telah melaksanakan kebijakan keras di Xinjiang, termasuk pengawasan ketat, penahanan massal, dan kamp pendidikan ulang untuk Uighur dan kelompok Muslim lainnya. Pemerintah Cina menyebut langkah-langkah ini sebagai upaya untuk memerangi ekstremisme dan terorisme, meskipun banyak laporan internasional, termasuk dari PBB, menyebutnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pandangan pemerintah Cina, mereka sering dikaitkan antara ekstremisme agama dengan terorisme, dan beberapa kebijakan. Muslim Uighur dilarang untuk melakukan ibadah dan tradisi kebudayaan tertentu. Pemerintah beranggapan bahwa hal itu sebagai bagian dari upaya untuk mencegah berbagai pengaruh dari ancaman radikalisme dan terorisme yang bisa mengancam kedaulatan negara. Dan masalah ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Muslim di Uighur, karena semua akses dibatasi, sehingga menimbulkan berbagai masalah terutama masalah mental. Propaganda pemerintah. Dalam retorika pemerintah Cina, sering dikaitkan antara ekstremisme agama dengan terorisme. Beberapa kebijakan, seperti larangan untuk mengenakan jilbab atau melakukan ibadah tertentu, dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencegah pengaruh radikal yang dapat memicu kekerasan. Namun, banyak pihak internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia, mengecam cara pemerintah Cina menangani situasi ini. Mereka menilai bahwa tuduhan terorisme sering digunakan untuk membenarkan penindasan terhadap hak-hak dasar etnis Uighur, termasuk kebebasan beragama dan budaya. Sebagai hasilnya, pandangan mengenai apakah kelompok Uighur ini benar-benar teroris atau korban dari penindasan sistematis sangat bervariasi, tergantung pada sudut pandang politik dan hak asasi manusia yang dianut. Kisah Muslim di Cina adalah kisah tentang identitas, ketahanan, dan perjuangan. Di tengah tekanan, mereka tetap menjaga keimanan dan budaya mereka. Mereka juga tetap berusaha mempertahankan identitas dan tradisi mereka. Generasi muda Muslim kini mencoba menemukan keseimbangan antara menjaga nilai-nilai agama dengan beradaptasi pada dunia modern. Banyak dari mereka yang berusaha memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk memahami agama mereka maupun untuk meningkatkan kualitas hidup. Beberapa komunitas Muslim juga membangun hubungan dengan kelompok lain untuk menciptakan pemahaman dan toleransi. Harapan akan masa depan yang lebih baik tetap ada, dengan dialog yang konstruktif, rasa hormat terhadap keberagaman, dan komitmen untuk menjaga perdamaian. Kehidupan umat Muslim di Cina mungkin dapat menjadi lebih harmonis. Kehidupan Muslim di Cina adalah salah satu contoh bagaimana tradisi dan agama dapat bertahan di tengah perubahan zaman. Meski menghadapi banyak tantangan, mereka tetap menjadi bagian penting dari keragaman Cina. Sebagai masyarakat global, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menghormati perbedaan. Dan juga penting bagi kita untuk terus peduli dan mendukung
hak asasi manusia bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis. Terima kasih Anda telah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.